Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan, Kau buktikan Tuhan bahwa Engkau setia, Kau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan dalam Tuhan Yesus semua yang terbatas Tuhan Yesus, khususnya buat kami GBAP Kemuliaan Tuhan, kami masih beribadah secara online. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan Yesus seizin Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada saatnya Tuhan untuk Tuhan bawa kami Tuhan di satu gedung Tuhan Yesus, di mana kami boleh bertemu Tuhan Yesus, kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan Yesus, boleh bertatap muka Tuhan untuk membawa persembahan korban syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kami Tuhan sudah naik ke takhta Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bertakhta di atas setiap pujian kami umat-Mu. Saatnya Tuhan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami saat ini Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang membebaskan kami Tuhan dengan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jika kami menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dewasa Tuhan secara rohani, di dalam nama Yesus kami kuat menghadapi tantangan kehidupan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih, berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarnya, kami buka hati kami selebar-lebarnya, Roh Kudus yang beracara Tuhan Yesus, dan Engkau Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur, sama-sama kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita dengan tema pemulihan oleh Roh Kudus. Ya, kita sudah bicara banyak sekali Saudara ya tentang Roh Kudus, Saudara. Dia pribadi yang sungguh-sungguh Saudara dekat, sangat dekat dengan kita. Dia pribadi, salah satu pribadi dari Allah Trinitas gitu Saudara ya, yang kita sudah banyak belajar Saudara ya. Dan hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Kita semua pasti sudah tahu Saudara ya. Semua ayat-ayat yang akan kita baca, sudah sering kita baca, sering kita dengar, Saudara. Hari ini kita mau kembali diingatkan, Saudara ya. Pemulihan dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita baca, Saudara, ayat tema kita pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Ya, kita boleh baca bersama, sudah ada di layar Bapak Ibu. Sudah ada di layar device Bapak Ibu. Mari kita baca, 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Saudara, coba kita baca dari ayat 19, Saudara ya, dari ayat 19. Mari kita baca sama-sama dari ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21 ya. Saya bacakan dari sini, Saudara boleh baca dari rumah masing-masing. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, nah Saudara, ini adalah khotbah dari Petrus. Ya, kita tahu ya, Saudara, kronologisnya dari sejak mereka menerima Roh Kudus, Saudara ya, di loteng di Yerusalem. Kemudian Saudara, bagaimana mereka mulai ada transformasi gitu ya dalam pelayanan mereka ketika mereka sudah diurapi oleh Roh Kudus. Saudara, Petrus, Saudara, yang tadinya tempat Saudara mengingkari ya, atau dia menolak Tuhan Yesus, menolak pengenalannya akan Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang bersemangat pada satu sisi, tapi pada waktu yang bersemangat dia lari Saudara dari imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka jangan pergi kemana-mana waktu dia naik ke surga, Saudara ya, sampai janji Bapa itu digenapi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Petrus ada di sana bersama dengan murid-muridnya yang lain. Ketika mereka menerima
urapan Roh Kudus, saudara ya. Mereka dibaptis Roh Kudus, saudara. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, dengan kuasa supranatural. Nah, saudara, kemudian saudara di Kisah Para Rasul 3 ini, saudara, Petrus dan Yohanes berkhotbah, saudara ya. Dikatakan di situ Petrus dan Yohanes, kalau saudara baca dari ayat yang pertama ya, Kisah Para Rasul 3 ini, saudara, Petrus, saudara, berkhotbah. Petrus dan Yohanes ada di Bait Suci dan mereka berkhotbah, saudara, di Serambi Salomo ya. Serambi Salomo ini saudara, ini informasi buat kita aja. Itu ada di area Bait Allah ya. Jadi Serambi Salomo itu adalah salah satu part atau bagian dari Bait Allah gitu ya. Sekarang saudara mungkin itu Masjid Al-Aqsa ya, berdiri di situ ya. Dari mana kita tahu Serambi Salomo itu ada di Bait Allah? Mereka waktu itu ada di Bait Allah, dan dikuatkan lagi, saudara, kalau saudara bisa baca, itu ada di Yohanes 10 ayat 22-23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Ya, saudara. Nah, kemudian saudara, apa sih, saudara, isi dari khotbah dari Petrus, saudara? Next, Sen. Saudara, isi khotbah dari Petrus ini, saudara, pertama, saudara, tentang Injil. Kalau saudara baca ya, kita baca Kisah Para Rasul mulai dari ayat-ayat sebelumnya, saudara ya, kita baca bahwa mulai dari, saudara bisa baca di situ mulai dari ayat 11, saudara ya. Petrus sedang berkhotbah tentang Injil. Injil itu apa? Injil itu berita sukacita, ya, berita damai sejahtera, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Di situ Petrus dengan bersemangat gitu ya, saudara, dia menyaksikan atau dia berkhotbah tentang pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat 19 kita lihat, saudara, di situ ada seruan untuk bertobat, saudara ya. Seruan kepada semua saudara yang hadir waktu itu untuk bertobat. Kemudian ayat yang ke-20, Petrus mengatakan tentang Kristus ya. Kristus, saudara, artinya yang diurapi. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat 21. Petrus berkhotbah dan menyatakan bahwa Kristus harus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Amin, saudara. Saat itu ketika dia berkhotbah, Petrus berkhotbah, Yesus sudah naik ke surga. Amin. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Dan dikatakan Yesus akan tetap di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Lah, sekarang siapa yang memulihkan itu yang ada di dunia ini? Itu, saudara, yang akan kita bahas dan bicarakan bersama-sama ya, saudara. Kita ke Yohanes 7, saudara, dulu ya. Yohanes 7, next. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Mari, saudara, kita baca bersama-sama. Ya, saudara. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus gitu ya, dan penjelasan dari Yohanes pada ayat yang ke-39. Kita baca sama-sama, saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, ya. Yesus berdiri dan berseru, gitu, saudara. Kalau King James Version-nya dikatakan di situ cry out, gitu. Jadi berserunya itu dengan lantang. Yesus berseru dengan suara nyaring, saudara ya, kepada mereka yang merayakan waktu itu ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, kalau kita kembali lagi, kenapa ada statement Tuhan Yesus seperti ini, saudara, di ayat-ayat sebelumnya, saudara, di Yohanes 7 ini, saudara, mereka itu mempertanyakan, memperdebatkan gitu loh. Siapa sih Yesus ini gitu loh. Siapa dia, apa sih yang dia lakukan gitu, saudara ya. Tetapi, saudara, di ayat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus, saudara, saya tulis di sini, saudara, Yesus mengenalkan pribadi Roh Kudus ya, pada di ayat 37 sampai 39 ini. Yesus mengenalkan pribadi Roh Kudus. Kemudian Yesus menginsafkan bahwa hanya orang-orang yang haus. Saudara, haus akan apa, saudara? Haus akan pengenalan akan Dia, saudara, yang akan minum. Amin, saudara. Kapan kita haus? Ya, saya tanya saudara, kapan kita minum? Ya, kalau kita haus, ya kan, saudara? Terus kita hausnya sehari berapa kali? Ya.
Saya rasa berkali-kali, apalagi kita ada di kondisi mungkin udaranya yang panas gitu, saudara. Itu bisa sering banget gitu ya. Saudara, orang yang haus kata Tuhan, minum. Amin, saudara. Ini adalah kebutuhan, saudara. Ini adalah kebutuhan. Minum itu kebutuhan. Ya, selain itu untuk memuaskan dahaga, itu juga dibutuhkan untuk tubuh kita, saudara, yang kira-kira berapa persen ya? 60% mungkin ya, atau 70%. Itu terdiri dari cairan gitu, saudara ya. Nah, saudara, dari saudara, kehausan kita akan pengenalan akan dia, itu adalah kebutuhan, saudara. Ya, kebutuhan secara rohani. Next, coba. Asen. Ya, kebutuhan rohani kita adalah apa, saudara? Kebutuhan akan Yesus, saudara. Kenapa, saudara? Yesus adalah sumber segala-galanya. Dia sumber kehidupan. Dia segala-galanya, saudara. Kita butuh Yesus, saudara ya. Mungkin selama ini kita berjalan, kita pikir, ya saya bisa dengan kekuatan saya bisa dengan ide-ide saya bisa dengan semua kepintaran hikmat saya bisa gitu. Saudara, tapi saya mau katakan pagi hari ini, saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, Yesus mengatakan kebutuhan kita yang sesungguhnya, kebutuhan akan dia, saudara. He is more than enough for us. Dia lebih dari cukup buat kita, saudara. Siapa yang sedang kita butuhkan hari-hari ini? Ya, saudara mungkin jawab, saya butuh uang banyak hari-hari ini. Ya nggak, saudara ya? Saya butuh pekerjaan, saya butuh ini, saya butuh itu, saudara ya. Banyak sekali yang bergelanjut di pikiran gitu ya. Jadi bahan pikiran, semoga banyak orang stres gitu loh. Kenapa kebutuhannya banyak tidak tercukupi? Karena kita tidak sadar bahwa kebutuhan kita yang sesungguhnya, saudara, adalah kebutuhan kita akan Yesus. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah firman yang hidup. Yesus yang menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta. Yesus yang menciptakan kita, saudara. Nah, saudara, dikatakan di situ, barang siapa, coba kita baca ayatnya ya, ayat sebelumnya itu, mana saudara? Yohanes 3, saya bacakan ya saudara. Yohanes 7 dikatakan, ayat 38 ya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya saudara. Saya tulis di sini, saudara, kehausan rohani adalah kehausan akan pribadi Yesus. Kehausan akan firman-Nya, kehausan membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara. Dan dipertegas oleh Tuhan Yesus di ayat 39. Bukan Tuhan Yesus ya. Saudara kalau baca Alkitab, saudara, itu kalau saudara temukan gitu ya di Alkitab, mungkin di gadget saudara, itu ada kalau yang huruf-hurufnya itu berwarna hitam, itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Tapi saudara akan temukan apalagi di Injil ya, di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada yang berwarna merah. Nah, itu yang berwarna merah itu semua adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Jadi yang ayat 39 ini dipertegas, saudara ya, oleh Yohanes, bahwa saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yang dimaksudkan adalah ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada saat itu, saudara ya, ketika Tuhan Yesus sedang cry out, berseru gitu kepada orang-orang supaya mereka tahu kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan akan pribadinya dia, saudara. Dipertegas oleh Yohanes, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Ya, dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, Roh Kudus dan pekerjaannya. Nah, saudara lihat di sini, saudara. Urut-urutannya, saudara ya. Bagaimana kita dapat dipenuhi kebutuhan kita ya. Ini kebutuhan secara rohani saya tulis di situ ya. Saudara lihat, kebutuhan rohani kita hanya dapat dipenuhi
dalam Kristus. Itu yang pertama. Kedua, kehausan kita akan Tuhan harus dimulai dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, sudah baca kan di situ ya? Barang siapa percaya kepadaku, ya. Jadi percaya, saudara. Hari-hari ini di mana kita meletakkan kepercayaan kita, saudara? Dunia ini tidak tambah baik, saudara. Itu the fakta ya, real ya, saudara. Bahkan Presiden kita Bapak Jokowi juga terus, saudara ya, mengingatkan kita gitu loh, bahwa saudara kita di luar sana, saudara, itu puluhan negara, saudara, sudah masuk dalam krisis, saudara ya, krisis ekonomi, krisis, saudara ya. Saudara tahu pasti ya, semua berita-beritanya, apalagi tentang Sri Lanka dan lain sebagainya, negara-negara yang sudah masuk dalam krisis, saudara ya. Mereka mengalami kesusahan. Puji Tuhan, saudara ya, kita masih dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, saudara ya. Kita anak-anak Tuhan di Indonesia harus terus berdoa, harus terus berdoa. Saudara, besok ada acara a call to pray, saudara. Mari datang bersama-sama, saudara, di GBI Mawar Saron di Kelapa Gading. Kita akan bersama-sama, saudara, dalam kesepakatan, saudara, untuk berseru kepada Tuhan Yesus, saudara. Khususnya untuk bangsa dan negara kita yang tanggal 17 nanti, saudara, akan merayakan, saudara, ulang tahun yang ke-77 tahun. Saudara, kita berdoa, saudara, kita ada di Indonesia, saudara. Apa yang terjadi, saudara, semuanya, saudara, politik, ekonomi, semuanya berimbas ke semuanya, saudara. Saudara, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 100%, saudara. Sekali lagi, makanya pertanyaan saya, di mana kita meletakkan kepercayaan kita hari-hari ini? Kemarin kami dalam satu pertemuan ketemu seorang dokter, saudara. Dia mengatakan isi hatinya, atau dia mengatakan apa yang sedang menjadi pergumulannya. Dia seorang dokter bedah, saudara. Ya, dokter bedah toraks gitu, saudara ya. Dia mengatakan, saya terus terang gitu ya, dengan semua kondisi yang terjadi gitu ya, inflasi, bahkan Indonesia juga terimbas gitu ya dengan naiknya harga-harga bahan pokok, saudara ya. Itu mengalami imbas semuanya masyarakat, saudara ya. Kita masyarakat banyak yang menjerit, saudara ya, dengan kenaikan bahan pokok semuanya, BBM yang naik terus, listrik lah, apa semuanya, saudara. Saudara, ini menurut dia memberikan satu ketakutan gitu, saudara ya. Bahkan dia katakan, dia mikir itu besok kalau saya nggak punya, orang nggak mau lagi datang ke rumah sakit gitu ya, karena mungkin sudah tidak punya uang untuk berobat gitu ya. Karena banyak orang juga dengan kondisi BPJS dan lain sebagainya gitu ya, mungkin juga orang mikir gitu ya, bagaimana nanti kalau misalnya masuk rumah sakit nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Ini seorang dokter, saudara, dihantui dengan ketakutan bahwa bagaimana kalau suatu saat saya nggak punya pasien, sementara profesi saya, saudara, pekerjaan saya itu dokter. Dia dapat income-nya dari profesinya dia sebagai dokter. Gitu. Tetapi puji Tuhan, karena dokter ini percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan dia tahu gitu bahwa anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepadanya di semua musim tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, itu butuh percaya iman, saudara. Amin. Jadi bagaimana supaya Roh Kudus itu benar-benar bekerja dalam hidup kita? Percaya, saudara. Banyak orang, makanya saya bilang kita hari-hari ini kan selama beberapa bulan ini kita bicara tentang Roh Kudus. Karena banyak orang tuh nggak ngerti Roh Kudus gitu. Apa sih Roh Kudus gitu? Dia adalah pribadi Allah. Dan yang ada sekarang kan ini kita baca ya di Yohanes 3 ayat 37 dan 39 ini, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus gitu. Karena saat itu Roh Kudus belum datang, Yesus belum dimuliakan, tapi sekarang Yesus sudah dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang bekerja saat ini adalah Roh Kudus. Kita akan bahas itu di ayat tema kita. Saudara, percaya, saudara, itu yang harus kita miliki hari-hari ini. Kalau kita lebih mempercayai apa yang kita lihat di sekitar kita, yang terlihat secara kasat mata, saudara, yang terlihat secara mata jasmani kita, dan itu menutup apa yang bisa kita lihat dengan mata rohani kita, yaitu ada Dia, sumber segala-galanya. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang hari ini yang banyak yang namanya mengalami anxiety ya, kecemasan, kekhawatiran berlebihan, akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh. Banyak orang akhirnya membuat orang-orang, saudara, bunuh diri, saudara. Angka bunuh diri semakin naik hari-hari ini. Orang tua membunuh anak-anaknya karena khawatir gimana anak saya nanti ke depan. Gitu, saudara ya. Bunuh diri bersama, membunuh dan membunuh diri, saudara. Banyak orang diserang apa, saudara?
bipolar gitu ya. Itu udah mentalnya yang udah benar-benar terguncang, Saudara. Nah, Saudara, kenapa Saudara? Karena kadang-kadang walaupun sudah ada firman yang kita baca, bahkan di Gemar Membaca Alkitab, sudah baca gitu, Saudara baca, lihat histori dari semua hamba Tuhan, Saudara, kita lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan, Saudara. Kita baca itu, tapi kita pikir, itu kan buat mereka tuh yang ada di perjanjian lama gitu. Sekarang sih udah nggak ada. Kalau kita punya pengertian yang seperti itu, Saudara, kita menjadi orang-orang Kristen nih, Saudara ya. Tetapi Kristen yang sangat melangsa, Saudara, dalam hidup kita. Lebih baik kita nggak usah percaya Yesus kalau gitu, Saudara. Karena percaya kepada Yesus itu akan memberikan akses Tuhan bekerja maksimal dalam hidup kita. Coba siapa Saudara yang mungkin ada orang bilang gini, kita nggak percaya sih karena kita nggak lihat secara fisik. Tapi Saudara, dia lebih nyata dari kenyataan yang kita lihat kalau kita percaya. Bagaimana dia menolong kita tepat waktu. Bagaimana dia mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Saudara mungkin pikir perkara yang dahsyat itu, kalau saya kanker, saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Saudara, ketika kita bangun pagi hari, Saudara, kita masih bisa bernafas, itu mujizat. Ada banyak orang yang ada di rumah sakit, Saudara, bertarung, Saudara, berjuang untuk hidup. Harus membeli yang namanya apa, Saudara? Membeli nafas, Saudara. Mahal, Saudara, di ICU membeli nafas, Saudara. Dengan alat-alat yang mahal. Kita ketika kita bangun pagi, Saudara, kita masih bisa bernafas, Saudara. Kita masih bisa beraktivitas. That is miracle. Dan itu hanya bisa, Saudara, menerimanya dengan iman, Saudara. Saudara, nggak ada satupun orang yang bisa memberikan kita nafas kehidupan selain dari Dia yang memberikan nafas hidup itu kepada kita. Percaya, amin. Ini saya harus tegaskan berkali-kali. Percaya, Saudara. Kalau Saudara nggak percaya Roh Kudus masih bekerja hari ini, Saudara. Kalau kita bilang Roh Kudus bekerja hanya di masa-masa yang lalu, Saudara, kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu kebenaran. Dan alangkah celakanya, Saudara, ketika kita mengatakan kita menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus, orang percaya, tapi kita sebenarnya tidak mempercayai Dia sepenuhnya. Alangkah nelangsanya, Saudara. Amin, Saudara. Mari Saudara hari-hari ini, ayo bangun kepercayaan kita. Dari mana, Saudara? Dari firman Tuhan, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Why bagi mereka yang hari-hari ini lebih mementingkan semua kepentingan duniawi, semua kepentingan secara fisik, kebutuhan jasmani saja, dan mengabaikan kebutuhan rohani, Saudara akan hancur pada akhirnya. Ingat, Saudara, saya nggak tahu ini Roh Kudus sedang bicara kepada kita untuk mengingatkan kita, Saudara. Hari-hari ini nggak tambah baik, Saudara. Nggak, Saudara. Bahkan kekristenan sedang disorot, kekristenan itu mau dihancurkan imannya, Saudara. Hari-hari ini. Dengan orang-orang yang tidak mempercaya lagi bahwa Dia mengerjakan hal-hal, perkara-perkara ajaib, mujizat, perkara-perkara supranatural. Banyak orang mengatakan itu rekayasa. Hamba-hamba Tuhan yang berdoa ada kesembuhan itu rekayasa. Saudara, kita sedang mempertaruhkan iman kita. Kalau kita melihat semua kenyataan di dunia ini, Saudara, kita akan hancur pada akhirnya. Oleh sebab itu sekali lagi percaya, Saudara. Percaya. Bangun kepercayaan. Saudara percaya dan kemudian apa? Tuhan katakan, barang siapa yang haus. Tadi saya udah bilang, Saudara ya. Kapan kita minum? Kalau kita haus. Amin. Dan itu menjadi kebutuhan buat kita, Saudara. Kita akan mengalami apa? Kondisi kekurangan cairan. Apa namanya? Dehidrasi. Kita akan mengalami dehidrasi secara rohani kalau kebutuhan kita akan tidak tercukupi, Saudara. Ya, kalau Saudara cuman bangun, terima kasih sama Tuhan, baca Alkitab asal-asalan gitu ya, pergi, sepanjang hari gitu ya dengan semua kegiatan dan lain sebagainya, pulang,
karena capek gitu ya berdoa, Tuhan saya mau tidur, tolong saya ya, jagain saya, amin. Saudara, hidup yang tidak memiliki kehausan kepada Yesus akan mengalami dehidrasi, saudara. Ya, dan kalau udah dehidrasi bisa mati, saudara. Bisa. Akibat yang fatal itu bisa mati, saudara. JB waktu itu pernah, saudara. Ya, di rumah itu jam berapa? 12 malam atau jam 1 malam gitu ya. Dia udah muntah-muntah terus ya, buang air muntah, saudara. Orang kalau gejala dehidrasinya kan pertama ngelihat matanya katanya ya, matanya tuh sayu gitu. Terus kemudian demam tinggi gitu. Saudara, kalau tidak cepat-cepat ditangani, kami bawa dia waktu itu jam 2 atau jam 3 pagi, saudara, di rumah sakit Royal Progress, saudara. Dokter marahin saya, saudara. Ibu ini gimana sih? Ini anaknya hampir udah dehidrasi loh, Bu, katanya. Ini nggak main-main loh. Gitu. Telat dikit aja lewat, katanya. Aduh, saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, saudara. Tadinya dia nggak mau gitu, karena tahu kan pasti karena diinfus dan sebagainya. Tapi akhirnya ditangani, saudara. Dimasukin cairan, saudara ya. Dan akhirnya tertolong gitu, saudara. Kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan kita akan Yesus dalam hidup kita akan mengalami dehidrasi rohani. Hati-hati, saudara, kalau sudah ada di tahap dehidrasi, kita akan mengalami kematian secara rohani. Orang yang ngalamin kematian secara rohani itu orang-orang yang cepat banget gitu ya, murtad, ninggalin Yesus gitu ya. Ya, itu akibatnya, saudara. Ya, jadi saudara percaya, haus, saudara ya, haus itu enggak, hari ini kita udah minum, besok nggak minum lagi. Enggak, saudara. Itu continue, saudara. Tiap hari, saudara. Ya. Bangun hubungan sama Tuhan, jangan cuma saat saudara sedang ngalamin masalah. Orang kalau ngalamin masalah, wow, ada doa puasa, 40 hari 40 malam. Nyembah Tuhan, ikut ibadah di berbagai tempat, ikut acara ini, itu. Saudara. Tapi ketika masalahnya sudah ditolong sama Tuhan, doa, malas, baca Alkitab, malas, ibadah, malas. Ternyata, saudara, godaan untuk apa? Untuk berbuat dosa dan kejahatan. Bukan hanya pada saat kita dalam masalah. Tapi ketika kita sudah, ya saya mau dibilang diberkati atau gimana ya. Kita mungkin sudah mengalami, sudah mempunyai banyak gitu ya. Secara materi. Gitu. Itu akan membuat kita berdosa. Ya, orang yang tidak mempunyai iman sama Tuhan Yesus itu dosa loh, saudara. Kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara. Jadi ini dikatakan ya Tuhan Yesus saat itu ya. Siapa yang percaya kepadaku, siapa yang haus, saudara datang, saudara akan minum. Dan dari dalam hatinya akan apa, saudara? Mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Saudara, kalau hidup kita apa ya? Ya begitu aja gitu, saudara. Flat, ya saudara, standar gitu ya. Sayang banget kekristenan kita, saudara. Sayang banget. Harusnya anak-anak Tuhan itu mengalami spiritual journey itu kurvanya naik, saudara. Kurvanya naik, nggak stuck begini, saudara. Kalau stuck ya udah jadi orang Kristen ya udah gitu-gitu aja gitu. Ketika aliran-aliran air hidup itu mengalir, saudara, dia akan membuat kita Tuhan, saudara, naik dari satu level ke satu level yang lain, ke level yang lebih lagi, ke level yang lebih lagi. Sehingga satu saat, saudara, ketika kita ngalamin masalah, ketika mungkin satu saat kita sedang berdoa kepada Tuhan untuk satu masalah, untuk satu kebutuhan, tapi waktu itu kita belum melihat jawaban Tuhan, kita belum melihat bahwa semua kebutuhan kita dicukupi, semua harapan tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi kita sudah ada di level yang lebih lagi, level dewasa dan percaya bahwa di sana ada tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan itu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Itu namanya spiritual journey yang mesti naik dari hari ke hari. Tapi melewati apa? Proses-proses, saudara. Amin. Sayang banget kalau kekristenan kita flat. Sayang banget, saudara. Padahal kita, saudara, kita punya kesempatan. Untuk apa, saudara? Untuk bertemu dengan apa, saudara? Keajaiban Tuhan. Semua yang supranatural, saudara. Kalau saya mau kesaksian sama saudara, wah dulu panjang banget, saudara. Panjang banget. Ya, bagaimana tiap hari melihat mujizat Tuhan. Tiap hari, saudara. Makanya saya selalu bilang, Tuhan, udah
Pokoknya maksudnya gini, jangan buat, ada firman Tuhannya kan, jangan buat kami terlalu kaya sehingga kami lupa kepada Tuhan, jangan buat kami terlalu miskin sehingga kami berdosa. Tetapi buat kami setiap hari mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Itu loh saudara, ya. Banyak orang apa? Jatuh dalam dosa dan kejahatan karena apa? Pengen kaya gitu. Semua dibabat gitu ya. Hari-hari ini kalau banyak kasus-kasus yang sedang mengemuka, sudah kita lihat semua anak-anak Tuhan. Saya percaya saya percaya saudara ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan sedang membersihkan saudara gerejanya. Amin. Dan itu penghakiman harus dimulai dari gereja Tuhan. Amin saudara, ya. Ayo ngalamin progres. Aliran-aliran hidup, ketika aliran-aliran hidup itu. Ketika Roh Kudus, saudara, ya, kita dalam berproses dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus. Saudara-saudara itu akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu akan dinikmatin sama orang. Saudara, kita datang ke orang, ke sekitar kita. Kita tidak membawa spirit kematian, tapi kita membawa spirit kehidupan. Amin. Ya, next saudara. Pemulihan segala sesuatu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, sebelumnya saya bacakan ini, saya tulis di saudara ya. Yohanes 2 ayat 39, aliran-aliran air hidup itu adalah Roh Kudus dan pekerjaannya seperti air yang terus mengalir dari sumbernya, demikianlah hidup orang percaya yang akan terus-menerus mengalirkan aliran-aliran air hidup. Amin. Mengalirkan semua apa yang datang dari sumbernya, dari Yesus Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di akhir dari ayat ke-39 ada catatan Yohanes bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus di ayat 37 dan 38 adalah Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus belum ada karena Yesus belum dimulihkan. Tapi setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Yesus dimuliakan. Dia mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan misinya di dunia ini dan menjadi penolong dan penghibur bagi anak-anaknya. Saudara, Yesus sekarang sudah ada di surga. Yang mengalirkan aliran-aliran hidup atau pekerjaan-pekerjaannya, karunia Roh Kudus membuat kita hidup, menghasilkan buah roh. Dan yang mengerjakan pemulihan segala sesuatu sebelum kedatangannya kembali adalah Roh Kudus. Amin. Ya, seperti ini dikatakan gitu saudara kalau kita baca ya ayat tema kita. Bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankannya pada nabi-nabi yang di zaman dahulu. Salah satunya, saudara, kita baca ini, Yesaya 36 ayat 27. Saudara, ini adalah nubuat melalui Nabi Yesaya. Ya, apa isi nubuatnya? Rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus, pemulihan segala sesuatu itu sudah dinubuatkan sejak penciptaan dunia melalui nabi-nabi Tuhan, saudara ya. Ini saya ambil salah satu aja, saudara, bahwa Roh Kudus akan pada akhir zaman Roh Kudus akan memulihkan segala sesuatu. Amin, saudara. Pemulihan atau restorasi next ya. Nah nih, next then. Pemulihan atau restorasi dalam bahasa Ibrani adalah apa? Shalom, ya. Artinya mengembalikan sesuatu yang dicuri atau dipinjam, ya. Kemudian bahasa Greka itu tentang pemulihannya adalah apokatistemai, ya. Apokatistemai artinya membentuk sesuatu kembali kepada bentuk semula awal, ya, restorasi, ya. Kemudian bahasa Yunani apokatastasis artinya memulihkan, ya. Kata apokatastasis tuh, ya. Mesti pelan-pelan bacanya, saudara. Coba baca sama-sama. Ya, di rumah juga saudara baca. 1, 2, 3. Apokatastasis, ya, artinya memulihkan. Nah, kata apokatastasis ini tidak terdapat di ayat manapun di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru selain di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21, gitu ya, bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai waktu
apokatastasis, sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, intinya pemulihan adalah pengembalian ke posisi awal. Amin, saudara. Sekali lagi ya, pemulihan, pengembalian ke posisi semula. Ya, semula ke posisi awal, gitu ya. Nah, kita bahas terus. Next. Pemulihan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang dipulihkan Roh Kudus? Ya. Apa yang dipulihkan Roh Kudus? Saudara, ini kan ada di dalam blueprintnya Tuhan gitu ya, dari semenjak penciptaan gitu sampai sekarang, saudara. Apa yang dipulihkan Roh Kudus? Ya, ada beberapa tapi kita akan bahas hanya pemulihan segala sesuatu aja. Tetapi saudara, ini banyak sekali yang dipulihkan Roh Kudus. Kalau dikatakan di situ apa? Segala sesuatu. Ya. Tatanan kerajaan Allah yang dicuri sama iblis, saudara. Iblis ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iblis ingin menjadi raja, saudara. Iblis ingin menjadi yang disembah. Oleh sebab itu, saudara, dia caplok semua, saudara, hierarki kerajaan Allah. Dia bawa dalam kerajaan kegelapannya, saudara. Ya, kalau saudara belajar, nanti kita belajar tentang dunia dimensi roh atau dalam peperangan roh, kita akan lihat gitu ya. Ini iblis ini ada hierarkinya loh, saudara. Ya, termasuk di dalamnya itu yang antek-anteknya itu yang namanya tuyul, apalagi saudara, apa sih, kuntilanak lah gitulah, apalah nggak ngerti gitu. Itu antek-anteknya saudara ya. Tetapi saudara, ini iblis mencaplok gitu loh. Apa aja saudara dalam kerajaan Allah dia ingin ambil. Dia ingin copy paste, tetapi saudara dalam apa? Dalam dimensi kegelapan. Dalam dimensi kematian gitu saudara. Ya, makanya jangan sekali-sekali bersentuh dengan apa? Kerajaan kegelapan. Hati-hati, saudara. Kalau saudara tanya saya, ini khotbah lagi, saudara ya. Sesi khotbah lagi gitu ya. Jangan bersentuh dengan yang namanya dukun-dukun. Apalagi sekarang udah ada gitu ya. Mereka udah apa namanya? Udah muncul ke publik terus katakan ada asosiasi dukun se-Indonesia. Wow. Saudara ya, saudara kalau lihat media sosial, puyeng saudara ya. Ada yang namanya apa namanya? Pesulap merah gitu ya, saudara. Bagus sih saudara, tapi ya udahlah, gimana ya, pokoknya kita anak-anak Tuhan jangan pernah bersentuhan dengan begitu-begitu deh saudara ya, amin ya. Ini namanya orang pinter lah, orang pinter sih gitu, kita nih pinter saudara, amin. Roh Kudus ada di dalam kita loh, ngapain ke orang pinter? Kita nih orang yang penuh hikmat loh, dikasih hikmat sama Tuhan, apalagi lah nggak ngerti lah saudara. Don't do that saudara, udah jangan kemana-mana saudara, udah dead enough kita ada di dalam Tuhan Yesus. Jesus is more than enough. Amin. Apalagi yang dipulihkan Tuhan? Roh, jiwa, tubuh orang percaya. Pemulihan hati Bapa, pemulihan tubuh Kristus, pemulihan segala sesuatu. Kita akan coba bahas roh, pemulihan roh, jiwa, dan tubuh, saudara ya. Pemulihan segala sesuatu termasuk pemulihan roh, jiwa, dan tubuh kita. Back to our position in Christ ya. Kembali ke posisi kita di dalam Kristus. Kita ini kata Tuhan, waktu kita mengenal Dia, kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami transformation, saudara, dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Amin. Kita melewati garis, saudara. Di sini manusia lama, di sini manusia baru. Kita tinggalkan manusia lama, saudara. Kita ngalamin metanoia dan metamorfosa, saudara. Dan kita apa? Menuju kepada kekekalan, saudara. Amin. Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau saudara kita sebenarnya sudah percaya sama Yesus, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, tapi kita masih ada di dunia yang lama, saudara, itu akibatnya kenapa? Karena kita tidak mau memberikan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Nggak mau lakukan firman. Oke deh jadi orang Kristen, pokoknya KTP aja yang Kristen. Gitu. Tetapi pikiran, hati, perkataan, perbuatan itu enggak Kristen. Itu enggak menunjukkan bahwa kita ini adalah kopinya Yesus gitu loh. Kita adalah gambarannya Yesus. Itu yang harus back to our position. Kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau mengalami intimidasi iblis, iblis katakan kau nggak layak, kau manusia berdosa, kau nggak bisa lakukan apapun. Katakan kepada iblis, saudara, katakan kepada dia, saya milik Yesus, saya sudah diselamatkan, saya berhak menerima semua janji Bapa, saya hidup dalam
kebenaran karena Roh Kudus yang ada di dalam saya yang memimpin saya dalam kebenaran. Saya anak Bapa, saya anak Allah, saya bukan anak iblis. Saya layak karena apa? Penebusan Kristus membuat kita layak. Kita semua nggak layak, tapi katakan pada iblis, Yesus yang sudah menebus saya dari semua dosa dan kejahatan saya, dialah yang membuat saya layak. Pengorbanan Yesus membuat saya layak. Memulihkan hubungan saya dengan Tuhan, dengan Bapa. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan. We are God creation. New creation, ciptaan yang baru. Amin, saudara. Nah, next ya. Next, saudara. Bagaimana ini? Udah mau terakhir ya, saudara. Sebelum ke sini, saudara ya. Jadi, apa yang dipulihkan Roh Kudus kita udah baca tadi. Kita akan bahas sedikit saja pemulihan roh, jiwa, dan tubuh, saudara ya. Roh Kudus mengembalikan kita ke posisi awal. Roh Kudus menuntun kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Ketika roh, jiwa, dan tubuh kita tidak lagi selaras dengan firman Tuhan, ketika kita memberikan diri kita dipimpin Roh Kudus, saudara, Roh Kudus akan memulihkan kita. Dia akan mengembalikan kita ke posisi awal, saudara. Ya, Yohanes 16 ayat 18 ya. Roh Kudus mengingatkan kita, saudara, akan dosa atas saudara? Coba kita baca, ada nggak ya? Saya tulis di sini, saya udah ambil. Yohanes berapa tadi? Bu Rosita boleh baca, saya lupa ambil. Yohanes 16 ayat 8. Boleh, Bu Ros? Demikian. Yohanes 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Terima kasih Bu Rosita. Nah, saudara, Roh Kudus akan membuat kita back to our position, ya. Kembali ke posisi awal kita, saudara ya. Yesus menebus kita, saudara ya, dari hidup yang lama dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Roh Kudus mengembalikan kita ke posisi awal. Roh Kudus menuntun kita untuk kembali ke jalan Tuhan, ya. Tadi ya, apa yang sudah dibacakan Ibu Rosita, Yohanes 16 ayat 8. Ke jalan Tuhan ketika roh, jiwa, dan tubuh kita tidak lagi selaras dengan firman Tuhan. Dia akan kembalikan kita untuk kita bisa selaras. Nah, saudara, pemulihan roh, ya. Ini nanti yang terakhir, tapi saudara, saya cepat saja ya. Pemulihan roh. Ketika kita mulai kehilangan passion, ya. Ketika kita mulai kehilangan gairah kepada Tuhan. Ketika gairah kita itu lebih kepada hal-hal duniawi, saudara ya. Nonton TV, main handphone gitu ya, apalah semuanya, main game, itu lebih membuat kita bergairah daripada kita membangun hubungan dengan Tuhan, daripada passion kita kepada Tuhan. Saudara, Roh Kudus ingin memulihkan kita, saudara, roh kita, saudara. Dengan cara, saudara berikan kepada dia akses untuk bekerja. Untuk apa? Roh Kudus akan mengingatkan kita kan dosa tadi kan dan penghakiman. Roh Kudus akan mengingatkan kita, saudara, bahwa lama-kelamaan, saudara, kalau kita tidak punya gairah lagi kepada Tuhan, ketika gairah kita untuk hal-hal duniawi, saudara, ujungnya, saudara, kita akan apa? Melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Roh Kudus akan ingatin itu. Makanya, saudara, kalau misalnya saudara sedang melakukan sesuatu gitu ya, saya di rumah juga kita ya, ini akhir hari ini terus terang, saudara ya, itu saya, kenapa? Karena dari dulu memang saya juga senang gitu ya, yang detektif gitu ya. Jadi ini yang masalah yang sedang datang ini tuh, itu apa ya, sedikit banyak itu membuat apa ya, mendistract juga gitu loh. Kadang-kadang udah mesti doa, sebentar ya, ini denger dulu beritanya gitu, ke distract gitu, saudara. Tapi Roh Kudus tuh ingetin. Dia ingetin kepada kita, mana yang lebih penting dalam hidupmu? Mana yang menjadi
mohon mic-nya tolong di-mute ya, Saudara. Mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita, Saudara? Ya. Roh Kudus memulihkan kita supaya kita apa? Punya gairah kepada Tuhan. Saudara, kita punya passion gitu ya. Gairah kita untuk nyembah Tuhan, gairah kita untuk datang baca Alkitab gitu. Lebih lagi yang saya selalu bilang meditate in God's word. God's word itu maksudnya meditasi itu berarti sungguh-sungguh gitu loh ya. Sungguh-sungguh kita baca Alkitab, kita tahu gitu apa sih yang Tuhan mau ketika saya baca Alkitab gitu ya. Jadi nggak cuma baca Alkitab, baca udah selesai. Apalagi gemar membaca Alkitab nih gitu. Saya selalu ingetin jangan cuma karena saudara baca udah selesai kirim ke grup supaya Eli bisa rekap. Nggak kayak gitu, Saudara. Amin. Lihat dari 4 pasal yang kita baca setiap hari itu, apa kira-kira message dari Tuhan? Apa yang saya dapat gitu loh tentang tentang firman Tuhan yang kita baca itu setiap hari. Ambil gitu, Saudara ya. Kalau ada catatan-catatan penting, buat satu jurnal, Saudara ya. Tulis, Saudara. Hari ini Tuhan bicara tentang apa. Berdoa, Saudara, Tuhan mampukan saya melakukan ini dalam hidup saya. Belajar, Saudara. Amin. Ya, Tuhan memulihkan roh kita, Saudara, supaya kita punya gairah. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, orang yang menjauh dari Tuhan adalah orang yang sedang mendekati dosa dan kejahatan. Ya, hanya ada 2 sisi dari hidup kita, Saudara. Mau jahat apa mau baik? Mau Tuhan atau mau setan, Saudara? Ya, nggak ada yang abu-abu dalam hidup kita. Kita mau dekat sama Tuhan, kita pasti akan menjauhi kejahatan, dosa dan kejahatan. Amin. Karena mendekat sama Tuhan, kita di situ Saudara, Roh Kudus pulihkan, firman Tuhan membersihkan gitu ya, Saudara. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, kita udah mendekat kepada dosa dan kejahatan, ya. Kemudian Roh Kudus memulihkan jiwa kita ketika tujuan hidup kita bukan lagi Yesus, tapi dunia. Ketika kita buat, Saudara, goal-goal dalam hidup kita dan di sana tidak ada lagi, Saudara, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya untuk kita, semuanya untuk show off, semuanya untuk supaya dunia lihat saya. Sehingga ada banyak orang, Saudara, yang menggadaikan imannya, Saudara, untuk mendapat penghargaan dari dunia. Menjual imannya, Saudara, untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam kekekalan, Saudara. Cuman karena mau merit gitu ya. Cuman karena takut ditinggal pacar gitu ya. Ninggalin Tuhan, Saudara. Ketika tujuan hidup kita bukan lagi Dia, Saudara. Jiwa kita sedang hancur, Saudara. Jiwa itu adalah kemauan, kehendak, putusan, pilihan. Semua ada di sana, Saudara. Hikmat. Ketika pikiran kita serahkan kepada iblis, ditawan oleh iblis, pikiran duniawi, jahat dan lain-lain, ya. Anak Tuhan merencanakan kejahatan. Wow. Kenapa? Jiwanya apa? Tidak dipulihkan, tidak memberikan akses kepada Roh Kudus untuk memulihkan jiwanya. Ya, memberikan akses lebih kepada iblis untuk apa? Untuk menguasai. Saudara, mari Saudara, ya, Roh Kudus ingin pulihkan kita. Ya. Ketika kita menggunakan free will kita atau kehendak bebas kita untuk memiliki dan memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita, Saudara, bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri kita sendiri. Jiwa kita sedang hancur. Saudara, Roh Kudus ingin pulihkan kita. Supaya tujuan hidup kita adalah Yesus. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Yesus. Tujuan hidup kita untuk menjadi seperti Yesus. Amin, Saudara. Tujuan hidup kita adalah tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi penyembah-penyembah Dia yang menyembah Dia dalam kebenaran. Tujuan Tuhan supaya kita menjadi partner dalam kerajaan Allah yang dibangun di dunia ini, Saudara. Tujuan Tuhan supaya kita boleh mendisplay pribadinya Dia melalui hidup kita. Amin, Saudara. Ketika kita dilanda kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain, Saudara. Ini mempengaruhi jiwa, makanya banyak orang sakit jiwa, Saudara. Ya, kalau Saudara khawatir, Saudara, kayaknya perlu ke psikiater, Saudara ya.
Karena dia sakit jiwa, saudara. Ya, kekhawatiran, ketakutan, gitu ya. Kadang-kadang kekhawatiran itu sebenarnya juga banyak, menurut penelitian, saudara ya, kekhawatiran manusia itu sebenarnya 80% itu tidak terjadi, gitu. Tapi itu menguasai jiwa kita, saudara. Roh Kudus ingin pulihkan pagi hari ini. Kalau kau ada di titik itu, saudara, berserah kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, aku ingin dipulihkan. Makanya awal kita bicara, saudara, kita harus percaya sungguh-sungguh akan Dia, harus punya kehausan kepada Tuhan. Ya, saudara. Kemudian tubuh, saudara. Roh Kudus ingin memulihkan tubuh kita. Ketika kita menyerahkan tubuh kita menjadi senjata kelaliman yang dipakai oleh iblis. Ya, ketika dari pikiran diolah menjadi perbuatan, saudara. Ketika kita tidak di dalam hadirat Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, iblis menguasai kita, saudara. Kita punya pikiran jahat dan akhirnya, saudara, kita lakukan, saudara. Dari pikiran kita lakukan menjadi tindakan yang jahat. Saudara, Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin pulihkan. Seberapa besar dosa saudara di masa lalu, saudara mungkin pernah menyalahkan hidupmu, saudara, kepada praktek-praktek kuasa kegelapan, saudara. Hari ini Tuhan ingin pulihkan. Dia rindu kita semua pulih, saudara. Saudara mungkin pernah dijerat narkoba, saudara pernah mungkin saudara pernah free sex, saudara pernah aborsi. Ini merusak tubuh, saudara. Yesus ingin pulihkan. Banyak orang, saudara, terpenjara, saudara, dengan apa? Kesalahan. Banyak orang terpenjara, saudara, karena mengalami masa-masa yang buruk di masa yang lalu. Saudara, Yesus ingin pulihkan kita. Dia tidak mau melihat lagi kita di masa lalu. Dia melihat kita hari ini ketika kita buka hati, saudara, buat Yesus. Ketika kita merusak tubuh kita, yang adalah bait Allah, dengan hal-hal yang tidak baik. Yesus ingin pulihkan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Roh Kudus mau bekerja maksimal kalau kita, saudara, surrender aja, saudara. Kita dulu kan pernah bahas, saudara, ya, di moto dulu scam dan lain sebagainya itu ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, kalau kita terbuka satu, Tuhan pulihkan satu, terbuka dua, Tuhan pulihkan dua, terbuka tiga, Tuhan pulihkan tiga. Tapi kalau kita terbuka semuanya, saudara, Tuhan akan pulihkan semuanya. Bukan dia tidak tahu apa yang terjadi, saudara, tapi butuh yang namanya respon kita, saudara, dan penyerahan kita kepada Tuhan untuk apa? Untuk dipulihkan. Amin, saudara. Dia ingin memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh Kudus mau memulihkan kita dari semuanya itu. Yang terakhir, saudara, Roh Kudus yang mampu memulihkan roh, jiwa, tubuh kita kembali ke posisi kita adalah ciptaan baru. Kita terus dipulihkan oleh Roh Kudus. Bagaimana agar kita terus dipulihkan Roh Kudus? Saya udah tulis di sini, saudara, ya. Percaya sepenuhnya. Tadi kita udah bahas percaya sepenuhnya. Itu, saudara, kunci, saudara, untuk kita mengalami terus pemulihan, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Buka hati, saudara. Buka hati. Setiap kali ada setiap kali ada tantangan, saudara. Ketika saudara mendengar firman, apakah itu di platform-platform gitu ya, di YouTube gitu. Tapi hati-hati, saudara, ya, membuka YouTube gitu, pengajaran hati-hati, minta hikmat dari Tuhan. Kalau di sana ada tantangan untuk saudara untuk buka hati, untuk terima kuasa Roh Kudus, untuk terima apa yang Tuhan sudah sediakan, pengampunan, saudara, ya, bahkan terima kesembuhan, terima pembebasan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara buka hati dan kemudian, saudara, izinkan Roh Kudus tinggal. Amin. Jangan buat Roh Kudus itu kayak tamu gitu ya. Datang bentar pulang gitu ya. Apalagi yang paling jahat kalau saudara usir Roh Kudus. Gimana cara mengusir Roh Kudus? Ya ketika saudara nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Saudara nggak percaya lagi Roh Kudus kuasa dan pekerjaan yang dahsyat. Ya, izinkan Roh Kudus tinggal atau menetap dalam kita, merestorasi dan membentuk kita menjadi seperti Yesus. Saudara bisa baca Wahyu 3 ayat 20, Roma 8 ayat 9. Kemudian izinkan Roh Kudus menyembuhkan luka hati kita. Saudara, obat kekecewaan nggak bisa cari di toko obat, nggak ada. Saudara datang, boleh nggak ada obat kekecewaan? Ntar mereka bilang, kecewanya tingkat mana? Kalau tingkat dewa, minum racun aja. Gitu. Ya kan, saudara, ya. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan luka hati kita, kepahitan, kekecewaan, dan memulihkan kita dari keterpurukan. Saudara, anak-anak Tuhan bukannya nggak ngalamin ini, ngalamin, saudara. Ya, saya pernah ngalamin kekecewaan, kepahitan, gitu, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan itu akan menghancurkan hidupmu. Lalu apa yang saya lakukan? Buka hati, saudara. Walaupun sakit, walaupun nggak kuat, walaupun sebenarnya nggak mau lakukan, gitu loh. Tapi saya tahu Tuhan mau saya sembuh. Tuhan mau saya
saudara, buat apa kita hidup di dunia ini cuma sebentar, saudara. Tetapi kasihan banget hidup kita nggak maksimal. Matinya mati bunuh diri, ya nggak? Matinya karena mati sakit, karena dibikin sendiri gitu loh. Ada saudara orang loh yang sakit hati gitu ya, sampai akhirnya apa? Ngambek, nggak mau makan berhari-hari. Ya kena lah, ke sakit lambung, hancurlah lambungnya. Kena asam lambung, ya dari anxiety itu kekhawatiran juga bisa mempengaruhi tuan kerja lambung, menyebabkan saudara sakit penyakit lah gitu saudara ya. Saudara, izinkan Roh Kudus menyembuhkan kita. Gimana caranya? Buka hati, katakan Tuhan, aku kecewa. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh saudara, ngomong sama Tuhan. Aku kecewa sama ini. Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku Roh Kudus. Amin saudara, terus miliki kehausan akan Roh Kudus saudara. Tiap hari bergaul saudara, minta. Saya selalu tiap pagi ketika bangun, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biar hari ini aku berjalan bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena kita nggak sanggup, kita nggak mampu saudara. Tuhan ingin memulihkan kita dari keterpurukan, saudara. Banyak orang terpuruk, saudara. Dan tidak mau bangun. Banyak orang jatuh tidak mau bangun. Karena apa? Gak kuat. Kenapa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal ada Roh Kudus bagi kita, saudara. Dia pribadi yang nyata, saudara. Izinkan Roh Kudus memegang kendali atas hidup kita. Amin, saudara. Izinkan Roh Kudus memegang kendali atas hidup kita. Ya gimana caranya? Ya saudara tunduk saudara. Amin. Tunduk kepada Roh Kudus. Apa sih kehendak Roh Kudus? Ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu nyatu, saudara. Amin, saudara. Pemulihan next. Ini udah mau terakhir, maaf ya saudara. Ya. Next saudara, Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pemulihan oleh Roh Kudus bagi yang satu, haus. Kata Tuhan, kalau engkau haus, datang. Amin, saudara. Datang pada alamat yang benar. Kita datang pada alamat yang benar. Kita sadar, kita butuh Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Kehausan akan Roh Kudus itu adalah kebutuhan rohani kita. Yang kedua Tuhan bilang, mau saudara. Barang siapa yang mau, mari minum. Minum saudara. Ya, masuk saudara di dalam apa? Rencana Tuhan. Amin. Masuk di dalam apa? Pimpinannya. Biarkan dia memimpin hidup kita, saudara. Ada iman kepada dia, ada tindakan juga. Ya, kalau kita tahu firman Tuhan berkata seperti ini, kalau firman Tuhan memberikan perintah gitu ya kepada kita untuk melakukan ini, lakukan saudara. Walaupun kadang-kadang banyak yang nggak masuk akal, ya emang saudara. Tetapi apa yang direncanakan buat kita, apa yang Tuhan lakukan buat kita, itu sempurna adanya. Pada akhirnya nanti kita akan bilang gini, oh alangkah dalamnya kasih Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, ayat terakhir kita baca sama-sama. Titus 3 ayat 34. Titus 3 ayat 34. Next, terakhir. Ya, kita baca sama-sama saudara ya. Titus 3 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan atau pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin, saudara. Hidup kita, saudara, ada di dalam Tuhan. Kita aman, saudara. Apapun yang terjadi, ya bukan berarti kita nggak ada masalah, ada. Tetapi ketika ada masalah datang, saudara, kita aman. Kenapa? Kita tahu masalah itu akan membuat kita mengalami apa? Tuhan.
mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, melihat mujizat. Amin, saudara. Orang-orang yang sudah ada di level ini adalah orang-orang yang sudah mulai dibawa Tuhan dari standar yang paling rendah akan dibawa untuk naik sampai ke standar yang Tuhan kehendaki. Di mana di sana, saudara, kita sudah menyatu dengan Tuhan. Kita sudah manunggal, sungguh-sungguh manunggal. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, tidak akan membuat iman kita goyah. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini message bagi kita, buka hatimu, saudara, bagi pekerjaan Roh Kudus. Dia ada, saudara. Dia ingin memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, pagi hari ini, saudara, ada panggilan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pagi hari untuk datang kepada Dia. Saudara, di rumah masing-masing, saudara, Tuhan yang melihat hatimu hari ini. Kalau mungkin engkau ada di tempat-tempat, saudara, di mana di sana saudara mungkin sudah kehilangan harapan. Di sana saudara mungkin sudah kehilangan pegangan. Di sana saudara sudah mungkin merasa bahwa hidup ini udah nggak layak. Hidup saya udah nggak layak. Saya udah nggak bisa lagi. Saudara-saudara mungkin ada di ambang batas keputusasaan. Saudara mungkin ngalamin kekecewaan karena perlakuan orang di sekitar saudara. Saudara mungkin mengalami hari-hari di mana saudara melihat bahwa semuanya tertutup. Saudara, hari ini Roh Kudus ada, saudara. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia pribadi yang nyata, saudara. Dia melihat kita hari ini, saudara. Mungkin di depan orang kita bisa bersandiwara. Kita bisa terlihat it's okay gitu, tidak apa-apa, tapi Roh Kudus melihat sampai kedalaman hati kita. Apa yang Tuhan inginkan? Mari saudara buka hati. Jujur sama Tuhan. Jujur bahwa kita butuh Tuhan. Jujur bahwa kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk memulihkan kita. Kalau hari ini saudara kecewa kepada seseorang, saudara ingat ini, saudara. Kekecewaan itu akan menghancurkan engkau. Tapi jika hari ini dalam kondisi engkau kecewa kepada siapapun, tapi engkau membuka hati bagi Roh Kudus untuk pulihkan, saudara akan lihat bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kekecewaan saudara. Mari angkat tanganmu, saudara, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara, pagi hari ini saudara yang meresponi firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, saudara, dan lihatlah bahwa Yesus berdiri di hadapanmu. Roh Kudus melihatmu saat ini, saudara, dan Dia tahu bagaimana cara Dia untuk memulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Angkat tanganmu, saudara. Terima kuasa pemulihan dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memulihkan. Roh Kudus membebaskan. Roh Kudus menyembuhkan. In Jesus mighty name. Ya rabasyata kaharabase. Ya rabasyata kaharabase. Ya rabataka shekerararaba. Engkau yang hari ini, saudara, sedang mengalami keterpurukan. Bisnismu mungkin macet. Engkau sedang melihat pintu-pintu yang tertutup. Pagi hari ini, lihat pertolongan Tuhan sedang datang. Dia sanggup mendobrak semua ketidakmungkinan, semua kemustahilan menjadi hal yang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Saudara, percaya. Tangan Tuhan sedang ada di atas kita. Dia sedang menumpangkan tangannya atas kita. Roh Kudus sedang bekerja di dalam nama Yesus. Dia sedang bangkitkan imanmu saat ini. Karena Dia pribadi yang sangat mengasihi kita. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau pribadi yang luar biasa buat kami, Tuhan.
Don't ever leave us, oh God. Jangan pernah tinggalkan kami. We need you, kami butuh Engkau, Tuhan. Pagi hari ini terima kasih untuk firman-Mu. Kami meresponi firman-Mu. Kami buka hati kami. Silakan Roh Kudus bekerja merestorasi kami, Tuhan. Silakan Roh Kudus memperbaharui kami. Silakan Roh Kudus pulihkan kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman yang sudah disampaikan Tuhan boleh menjadi remah Tuhan. Hidup dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami simpan dalam loh hati kami. Dan dengan kekuatan dari Roh Kudus kami terus melakukan bagian kami. Untuk setia dan taat kepada Engkau melakukan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami ucapkan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Rosita.